Mas Andi, ini murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, ya, seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kalbu. Artinya ketika menulis buku itu, ya, menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu gitu loh. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu, Mbak. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Siapa dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari, ya katakanlah ijazah yang diselidiki itu dari siapa? Dari teman-temannya Pak Jokowi itu sendiri dengan tahun yang sama. Karena begini, waktu salah satu koleganya beliau ini ya mengecek di beberapa fakultas, terutama yang dikatakan adalah skripsinya, diketemukan banyak yang tidak ada tanda tangan dari itunya, dari pembimbingnya. Banyak sekali. Fakultas hukum ada. Kan dibongkar semua itu. Apakah ditunjukkan? Kan kita bisa lihat. Ini lucu, Mbak. Ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku kok ini. Nggak ada ya? Maksudnya nomornya buku ini. Nggak ada. Tanda tangannya nggak ada. Nanti itu dulu. Jelas. Ini ngaco aja. Ya bukan ngasal ngaco. Kalau itu selesai. Buku ini pernah baca belum? Kita nggak bisa menghitung. Metodenya aja udah nggak jelas. Pertama studi komparatifnya orang belum pernah baca buku sudah studi bisa komparatifnya dari ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi. Tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Ini belum baca buku udah ngaco. Beliau sudah melihat bagaimana ijazahnya. Ngaco banget. Dan terakhir, yang mengeluarkan ijazah itu Profesor Opa. Dan sudah clear dia mengatakan, mengklarifikasi itu. Benar. Joko Widodo adalah alumni dari Universitas. Tapi dia terakhir kalimatnya nggak bertanggung jawab. Baca dong, lihat dong dalam press conference yang terakhir. Ini nggak update ini. Ya, Dr. Tifa, Mas Andi meragukan bahwa buku ini merupakan karya ilmiah. Jawaban Anda? Ya kalau susah sih, kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas, online. Sorry ya, saya tahun 1996 lolos dari pemantasan Universitas Manila. MBA itu tidak ada di Indonesia. MBA itu hanya ada di orang yang lagi bicara ini lagi Singapura. Dicari-cari sama temennya Universitas Padjadjaran ya. Di mana konsep Anda, di mana background Anda sebagai dokter? Orang yang lagi bicara ini sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Padjadjaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Padjadjaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Padjadjaran. Silakan aja. Tanggung jawab saya dicari. Wakil Ketua Umum IKA Unpad Jakarta. Dan saya Sekretaris Badan Eksekutif. Ini ngaku-ngaku. Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman IKA. Tanyakan saja. Baik, sekarang Dr. Tifa tolong dijawab. Ini diragukan buku ilmiah. Jawaban Anda, buktinya apa? Metodenya, segala macam. Jelaskan rinci. Ya gampang kalau itu. Gampang ya. Kalau dari sisi saya ini sepertiga buku saya tulis. Buku ini buku neurokognisi, metakognitif, metadata. Jadi saya untuk keahlian dari Pak Roy Suryo yang diakui polisi ya kemarin, beliau menjadi saksi ahli dari kepolisian, itu ahli telematika. Kemudian sahabat saya satu lagi itu Pak Dr. Ismon Sianipar ya, penulis 800 buku ilmiah ya. Itu saya sebagai user. Karena ilmu saya membutuhkan dua keahlian mereka. Jadi ini kita padu sekali, metodologi kita namanya metakognisi. Memang tidak banyak orang yang mengetahui itu.
karena ini adalah ilmu-ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan dengan 2 program doktor yang secara paralel saya ikuti. Program Doktor Neuroscience Behavioral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan program Sosioepidemiologi dari Universitas Padjadjaran. Itu saya ikuti secara paralel. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang namanya neurokognisi. Metakognisi akhirnya menjadi neuropolitika. Oke. Gitu. Baik.